welcome back to Unpak Story. Welcome back to Unpak Story. Oke, bersama saya Tina Mayasti. Kali ini saya akan bersama dengan salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pemerintahan Indonesia, yang pastinya ahli di bidangnya ya, tentunya ya teman-teman. Oke, beliau ini merupakan salah satu doktor ya, memiliki predikat doktor pertama di Indonesia yang ahli di bidang pencucian uang ya. Dan juga beliau ini ya salah satu atau bahkan ketua ya penyeleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Wow, yang paling sangat penting nih ya teman-teman. Beliau adalah salah satu lulusan Universitas Pakuan yang membanggakan ya. Pastinya penasaran kan siapa sih beliau? Stay on to YouTube Unpak Story. Oke guys, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Yenti Garnasih SHMH. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Baik ya Bu ya. Sebelumnya Bu, saya mau tanya. Ibu kan merupakan lulusan Unpak juga ya Bu ya? Iya. Itu tahun berapa ya Bu ya? Tahun 92 ya lulus saya. Tahun 92. Ya, jadi alumni saya alumni Unpak. Oh, dulu. Iya. Jadi tahun 92 itu lulusnya? Lulus ya. Maksudnya di tahun 89 ya. 89 ya. Berarti lulus tepat waktu ya Pak ya? Bu ya, gitu ya. Iya, iya. Oke, ini Ibu, saya penasaran sih Ibu kenapa sih pilih program studi ilmu hukum gitu Bu? Gitu ya. Kenapa Bu? Nah itu ya. Jadi kadang-kadang faktanya ya. Faktanya itu jadinya kadang ada kita sekarang jadi apa ternyata bukan direncanakan ya. Seperti yang saya rasakan ini. Iya. Saya tidak pernah punya cita-cita masuk atau berkutat di bidang hukum, sama sekali nggak pernah gitu ya. Kenyataannya seperti ini itulah ya. Oh gitu, Ya. seperti itu Bu. Jadi ya nggak tahu ya waktu itu boleh dikatakan ya begitu saja lah. Tidak ada dorongan dari faktor keluarga lo apa gitu kan? Kalau dari keluarga saya malah pertama ayah saya. Ayah saya tuh seorang bupati ya dulu ya. Bupati di mana boleh tahu? Di Jawa Tengah, Oh, di di Jawa Purworejo, Jawa Tengah. Ya. Termasuk yang awalnya tuh ayah saya agak kecewa gitu ya, saya masuk ke bidang hukum gitu ya, karena memang keluarga saya kebanyakan ya dokter, insinyur gitu ya, dan mungkin waktu itu ya zaman segitu gitu ya, trauma dengan penegakan hukum gitu. Dan takut ada apa gitu ya Bu ya? Dan ayah saya itu melihat kok ya zaman dulu kan gitu ya, kalau orang hukum tahu kita masalah sampai sekarang masih ada tuh yang namanya masalah hukum ya, namanya masalah hukum. Ada reformasi ya itu waktu itu. Udah baru ya. Iya, namanya Markus ya, Markus itu perkara mafia perkara ya, mafia kasus segala kan ada pokoknya. Ya waktu itulah itu kan mereka juga ya, di keluarga mereka itu keluarga saya, keluarga kan belum ada yang sarjana hukum gitu lah, tapi akhirnya ya sudah Akhirnya bisa menerima ya, karena kan sekarang bahkan Ibu ya tadinya nggak boleh dihukum ya mungkin ya gitu ya, kan bisa diangkat ya, mengharumkan nama keluarga, bukan lagi keluarga ya Bang, bahkan alma mater kampusnya juga gitu ya, ini diangkat sebagai ketua seleksi pimpinan ya Bu ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu bagaimana perasaannya? Itu emang selalu heboh ya berkaitan dengan, saya kira juga kemarin pansel KPK kemarin itu paling heboh ya, karena memang waktu itu berat sekali. Beratnya kenapa? Kondisi kita waktu itu memang masih ada sisa-sisa dampak dari Pilpres ya, kita kan masih ada lah boleh dikatakan masih saling gitu kan. Gontok-gontokan lah istilahnya. Betul lah, masih kayak gitu keadaannya, sehingga termasuk korupsi pun ya, siapa yang akan masuk di KPK pun menjadi fokus ya, fokus apapun lah ya waktu itu menurut saya. Apapun ya
diputuskan Presiden Jokowi waktu itu selalu sampai sekarang kan juga kadang-kadang selalu ada saja yang kritisi. Ya. Pasti ada yang pro dan kontra ini ya. Iya, betul. Ya termasuk kayak itu. Saya kan dipilih terus maghrib ya, saya baru dengar pas buka itu, baru dengar ya, terus dapat ucapan selamat lah. Kebetulan juga teman saya juga banyak ya, dari berbagai kalangan, mulai dari teman, mahasiswa sampai dengan menteri, anggota DPR semua ngucapin selamat gitu yang kenal saya. Udah jam berapa ya? Jam 9-an itu udah mulai saya lihat di itu. Udah banyak ya. Udah Gimana mulai. Ibu mengatasi dari para netizen lah istilahnya kalau zaman sekarang ya netizen. Ya kan itu belum ada 2 tahun yang lalu kan, pas 2019 kan. Oh ya, mulai dibilang Pak Jokowi milihnya pansel nggak bagus orang-orangnya, ketua pansel nggak pantas, semua anggota pansel tidak mumpuni. Ya, pokoknya nggak. Tapi ada sih, pokoknya yang nggak suka tuh macam-macam. Bahkan dibilang Yenti nggak tahu apa-apa tentang korupsi dan masalah pemberantasan korupsi gitu ya, masalah lembaganya gitu ya. Ya gitu ya. Saya kan saya dari sejak awal ya saya punya saya nggak pernah baca komentar tentang saya. Ya memang saya berpikir gini. Kalau orang muncul itu pasti harus punya risikonya ya. Komentar tuh ya tidak mesti bagus, banyak juga mau komentar yang nggak bagus meskipun itu nggak terjadi beneran gitu kan. Ya dia bisa dibilang ini nggak tahu apa-apa tentang korupsi kan, nggak mungkin orang saya S1, S2, S3-nya aja hukum pidana. Saya ngajar dan sebagainya. Satu jalur ya Bu ya. Dan sebelumnya saya juga anggota pansel komisi polisi ya Bu. KPK juga. Pansel KPK kan anggota ya. Sebelumnya kan waktu yang perempuan semua saya juga masuk. Iya. Jadi aneh juga dibilang kok lo kemarin aja. Tapi itulah gitu kan, biasa. Apakah ini berpengaruh sama Ibu yang tadi kan saya dapat bocorannya Ibu ya, kalau Ibu bahkan tidak mau melihat wajah Ibu sendiri di layar kaca TV ya Bu ya, gimana tuh Bu? Ya, saya terus terang ya muncul ke TV itu sudah sebelum reformasi lah, tahun 1996, 97 itu saya sudah mulai ke TV, kemudian sudah mulai nulis di koran. Jadi saya sampai sekarang ini adik-adik yang terutama di Fakultas Hukum atau Pakuan, bukan Ibu Yenti itu bukan bablas saja, prosesnya panjang sekali sampai dengan seperti saat ini ya, panjang sekali. Tapi memang saya sering ya diwawancara jauh sebelum pansel ini kan sering di TV. Saya memang kalau kan sebagian besar kan live ya, saya nggak live pasti kayak ini. Tapi kalau setelahnya kan diulang juga, atau ada YouTube-nya. Saya nggak pernah nonton saya sendiri. Saya malu ya Bu ya. Ibu ini termasuk low profile ya teman-teman sebenarnya Ibu ya. Saya malu nonton saya sendiri, nggak pernah nonton. Apa karena udah sering muncul di TV kali Bu? Dan lagi gini, ya ini bisa pro dan kontra ya. Jadi gini. Saya tidak mau melihat kalau saya kan di tulisan atau apa tuh bawahnya kan selalu ada komentar. Saya dulu pernah lihat, saya punya banyaklah untuk orang bisa masuk. Saya sekarang nggak punya namanya Instagram, itu nggak ada. Awalnya ada saya Twitter ya waktu itu, baru berapa hari udah langsung 2000 itu. Ya itu isinya sebagian besar ya malah yang mencerca dan sebagainya. Saya berpikir sendiri. Enggak, memang sih sebenarnya kalau kita mendengarkan kritikan orang terhadap diri kita mungkin juga bisa untuk perbaikan ya. Tapi saya lihat belakangan itu lebih banyak orang itu bukan mengkritik, memaki-maki seenaknya gitu kan, dan kita nggak pernah tahu ya. Jadi tapi kan saya sebagai manusia pasti juga sakit hati dong ya. Terus saya pernah kena batunya itu ya. Jadi kira-kira sekitar berapa ya? Sekitar tahun berapa sih? Saya jadi dokter pencucian uang tahun 2003, mungkin sudah 2007-an itu ya, 2009. Apalagi menjelang 2010 itu, menjelang korupsi dan KPK pegang TPPU kan saya sering muncul itu. Terus ada orang yang di Twitter itu, maki-maki saya habis-habisan deh, pokoknya yang sampai saya sakit hati gitu, yang dikatakan bahwa nggak ngerti ini, pokoknya yang negatif sekali lah, nggak ngerti inilah, asal ngomong lah, nggak punya brain lah, segala macam, jengkel kan, marah kan. Saya banyak juga bantu di kepolisian dan sebagainya macam ya, di
undang-undang ITE dan sebagainya. Saya pengen tahu siapa sih kok ngomongin, saya cari itu, minta bantuan kan, saya cari, tahu nggak sih siapa itu? Ada di Sumatera. Itu hanya orang jualan itu di pinggir jalan, nomor itu. Jadi untuk apa? Dia tuh hanya saling ini aja gitu. Nah, setelah itu saya berpikir untuk apa gitu. Itu menghambatkan. Ya udah biarin aja lah, toh apa yang sudah saya keluarkan, saya insya Allah saya bicara, saya melakukan sesuatu udah saya pikirkan. Jadi kalau ada yang tidak suka, ya sudahlah, nggak usah lagi lah saya dengerin tadi saya ngomong apa di TV, nggak usah, saya nggak mau gitu, malu ya. Dan saya malu lihat wajah saya sendiri. Nah jadi itu ya teman-teman, buat para netizen warga 62 nih ya, plus 62, jangan sekali-sekali ya cuma asal ngomong ya, lihat faktanya dulu gitu ya Bu ya, lihat kinerjanya gitu. Nah Ibu ya, ini sebelumnya Ibu tahu nggak sih Bu kalau misalnya Ibu masuk dalam kandidat ketua seleksinya itu yang dan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo? Ya kalau masuk kandidat ketua nggak tahu ya, masih nggak tahu. Tapi kalau sebagai salah satu anggota pansel itu kan saya beberapa kali jadi pansel ya, agak sering belakangan juga di kementerian-kementerian juga saya jadi pansel. Itu biasanya kan ditanya dulu kesediaannya seandainya nanti ditawari jadi anggota pansel, bersedia tidak kalau mau diusulkan ke presiden gitu. Ya karena waktu yang terakhir ini kan sebelumnya saya sudah jadi anggota pansel KPK, ya saya ya bersedia aja gitu ya. Kadang-kadang juga kan hidup juga ingin sesuatu ya, kan cuma di kampus aja ya kan, ya pastilah ingin challenging lah ya, ada tantangan dan sebagainya gitu ya. Ya dengan hati-hati juga, toh kita punya sedikit ilmu gitu ya, sedikit bekal itu kalau lebih bermanfaat kan bagus juga gitu pikiran gitu ya. Ya itulah saya ya, tapi bukan petualangan ya, tapi ya kadang ada juga tantangan, gimana hidup itu juga harus ada sesuatu kan. Ya, akhirnya saya terima. Dan tapi berkaitan dengan kiatnya gitu ya, kiatnya kalau saya boleh, saya itu ikut yang menyatakan bahwa untuk apa sih kita mendengarkan omongan-omongan, ada surat kaleng segala rupa ya tentang kita baca buang-buang waktu. Saya nggak mau, itu menghambat kemajuan itu aja, jadi kita tambah aja. Tapi kita yakini dulu bahwa kita memang bicara itu terukur, bicara itu sudah dipikirkan dulu, melakukan sesuatu itu sudah dipikirkan dulu resikonya. Sama ketika saya menerima tugas yang amat berat, waktu itu berat sekali waktu itu ya. Apalagi kan banyak yang senior anggotanya, dan kalau yang sebelumnya perempuan semua ini kan kebanyakan malah bapak-bapak ya kan. Nah itu kan juga tantangannya berat sekali. Tapi ketika saya sudah bersedia ya saya harus siap. Artinya orang tuh kalau mengemban suatu amanah gitu ya, tanggung jawab dan termasuk juga kita harus memitigasi risikonya. Kita harus sudah mulai ya, insya Allah kita bekerja tanpa kendala. Tapi kan jarang ya, kadang-kadang ada kendala. Tapi kalau kendala itu datang ya kita harus berani, dan jangan pernah lupa tetap berdoa terus gitu aja, minta kekuatan kepada Yang Maha Kuasa itu aja. Ini Bu ya, selama Ibu menyeleksi pimpinan KPK nih Bu ya, itu ada kriteria khususnya nggak sih Bu, misalnya untuk sebagai layak atau tidak layak menjadi pimpinan KPK seperti itu? Oh iya, itu kan tahapannya banyak ya, mulai dari tahapan administrasi ya, kemudian tahapan-tahapan ada beberapa yang memang kita sendiri pansel. Tapi ada yang kita serahkan ke vendor, misalnya berkaitan dengan psikologi kan kita ke tim psikolog itu kan ada vendornya. Kemudian kita juga vendor mana yang mau kita pilih itu juga kan kita tenderkan. Kalau sekian biayanya sekian harus tender ya kita tenderkan. Kemudian selain tes psikologi, tes kemampuan, kemudian juga wawasan, kemudian wawancara, tes kesehatan. Jadi kalau kesehatan juga mereka gitu ya. Untungnya saya udah sering kan ikut pansel gitu ya. Jadi sudah mulai tahu lah gitu ya. Tapi memang terakhir ya memang di pansel itu sendiri. Artinya gini, kalau ada memang ada dari psikologi gini kan, mungkin kita kan juga gini ya, waktu itu sekitar berapa sih, hampir 500 orang yang daftar, dan kita nanti butuhnya hanya 5, bayangkan kan. Selain yang 5 itu bukan berarti mereka jelek sekali kan, tidak, tapi apapun kita hanya butuh 5 gitu loh kan. Nah disinilah kita harus melihat betul benar-benar memilah ya Bu ya. Insya Allah sih ya, sampai sekarang pun coba dilihat, setiap ada permasalahan dengan KPK, dengan ribut-ribut, selalu ya dibilang begini, bahwa ada pelemahan undang-undang KPK,
bahwa ya ini kan undang-undang KPK, pemerintahannya nggak benar, panselnya juga bermasalah, komisioner yang dipilih juga bermasalah, terus enak aja itu kita bicara gitu, enaknya gitu ya. Tapi saya udah pikir udahlah, orang kan asal ngomong aja, komisionernya itu dipilih oleh pansel yang nggak benar, dulu pemilihannya nggak benar, tapi saya udah tahu siapa sih yang suka ngomong begitu, kan tahu itu. Ya memang kelihatannya memang mereka nggak pernah melihat kami itu baik gitu. Tapi saya insya Allah tidak masuk pada orang-orang kelompok-kelompok yang hanya bisa mengatakan orang lain itu jelek. Harusnya nggak gitu kan. Kalau orang lain itu jelek, kalau kamu yang melakukan, kamu bisa lebih baik apa tidak? Nah, itu kita harus pegang. Betul, benar. Ya. Benar banget ya. Jadi sebelum ngomong, kamu pikir dulu, introspeksi diri lah ya, istilahnya seperti itu ya teman-teman ya dari ibu ini ya. Terus dan nggak sembarangan ya Bu ya, buat yang bisa ke KPK itu prosesnya panjang ya, yang tadi Ibu sebutkan 8 bulan. 8 bulan dan mereka juga semuanya bobot-bobotnya kan sudah seperti itu. Ya itu dapatnya gitu ya. Jadi kalau emang ingin yang bagus sekali ya memang kita harus ada pemikiran lain ya, bahwa coba didorong supaya semua orang yang bagus-bagus itu ikut daftar ya. Jadi gitu. Jadi artinya kita harus juga punya mekanisme kayak punya pikiran semua itu harus yang itu kan mereka mendaftar ya. Bisa nggak sih kita juga nyebut bola dan orang-orang yang bagus itu yang nggak mau daftar tuh bisa daftar. Itu kan harus dipikirkan juga. Nah kan gitu kan, dari yang daftar hampir 400 itu atau 500 saya lupa ya itulah gitu ya itu ya kan. Nah, 5 orang itu misalnya yang udah terpilih ya Bu ya? 10 ya, kalau dari 10 yang 5 yang menentukan DPR. Oh gitu ya. Tapi ya biasalah kesalahan tuh di pansel terus saya sih nggak apa-apa. Dan ya nih Bu, menurut Ibu nih ya Bu, dari semua tadi dari yang sudah bertugas ya Bu ya, setelah Ibu seleksi gitu ya, bagaimana nih Bu kinerja mereka? Iya, memang ini juga menjadi pemikiran saya ya, beban pemikiran saya. Bahkan waktu itu ya, waktu pemilihan itu saya sempat, kan kita harus track record ya, melihat reputasi dia sebelumnya, ya kita harus lihat rekam jejak. Saya itu sempat ditelepon oleh media asing, ya dari Amerika itu. Sejauh mana Anda akan menyeleksi rekam jejak orang-orang itu sampai tahun berapa sih? Gitu kan? Apakah Anda tidak berpikir bahwa apalagi rentang kita adalah 40 tahun sampai dengan 65 tahun yang dipilih kan itu, ya kan? Siapa tahu ada orang yang mendaftar umurnya 55 tahun, ya, dan itu atau hampir 55 tahun itu kan berarti sudah mapan sekali kan sekarang. Tiba-tiba berapa puluh tahun yang lalu, 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu ada masukan bahwa dia nggak benar. Apakah kamu akan melihat bahwa selama ini dia tetap nggak benar atau bagaimana? Itu sampai saya begitu. Jadi memang kita berpikir seperti itu. Apakah kita bisa judging, menuduh orang itu bahwa kalau orang salah terus pernah salah terus gitu. Nah itu juga menjadi beban ya waktu itu ya. Walaupun kita juga dibantu oleh psikologis kan, hasil tes psikologi itu kan ada juga. Jadi so many problem, so many yang harus dinilai lah ya. Dinilai ya. Pertimbangannya gitu. Betul. Tidak semudah dicaci gitu ya. Itu nggak benar itu gini gitu karena. Tapi kadang-kadang saya lihat karena yang bilang itu kan memang belum pernah jadi pansel gitu kan, bahwa belum pernah pansel yang beratnya seperti ini gitu ya. Tapi ya sudahlah gitu ya. Kalau yang pernah jadi pansel ya mungkin yang ngomong gitu ya nggak tahu juga ya, kok aneh gitu ya. Oke Bu, nih saat ini saya mau throwback nih Bu, ke belakang nih ya. Jadi mengingat masa-masa Ibu waktu di perkuliahan dulu gitu. Sekarang kan Ibu kan menjabat sebagai salah satu dekan fakultas di Fakultas Hukum ya Bu ya, di Pakuan gitu ya. Boleh tahu Bu ceritanya bagaimana sih bisa sampai seperti itu? Ya, mungkin Pak Bibin atau Pak Rektor menghubungi Ibu seperti apa? Ya gini. Ya ini juga termasuk pelajaran hidup untuk saya ya. Saya itu kan sudah 28 tahun ya ngajar di Trisakti ya, sudah 28 tahun dan berkiprah di nasional lah ya. Saya juga sebelumnya saya ikut konferensi juga gitu ya. Setelah dari sini kan saya langsung ke Jakarta waktu itu ya, gitulah ceritanya. Nah, tiba-tiba saya memang ya ini nih yang kita bilang nggak tahu blessing in disguise or something, I don't know ya. Pokoknya sekarang ini kadang-kadang ya karena BIT kan sudah ini ya, saya sudah pendekatan kan lebih dewasa lagi lah ya. Jadi kadang-kadang ternyata memang
ada yang, oh ini ya, pada akhirnya saya bilang, oh inilah garis tangannya gitu ya, saya hanya bisa menyebutkan itu kan gini. 5 tahun yang lalu saya sudah berkeinginan untuk pindah ke sini, ya karena rumah saya di sini dan saya pikir saya bisa dari manapun saya masih bisa memberikan kontribusi ke nasional kemana. Saya juga ngajar di berbagai tempat ya. Saya juga di pusdik di mana-mana di pusdik kejaksaan maupun polisi dan semuanya lah saya sudah in charge lah di sana ya. Sudah bisa lah berkontribusi saya dengan media dan sebagainya. Jadi saya berpikir waktu itu ada pikiran dan memang ada sih yang suka Bu Yenti, misalnya Pak Bandi gitu ya, Pak Ketua Yayasan, Pak termasuk Pak Bibin ya waktu itu, ayo atuh pulang ke kampung ya, pulang kandang gitu ya, pulang ke kampung lagi ke tempat kelahiran jadi sarjana gitu ya, sering gitu. Kemudian beberapa teman ya, Pak Iwan gitu ya, teman saya satu angkatan itu nggak terlalu banyak sih, tapi ada yang begitu ya, terutama misalnya mahasiswa-mahasiswa malah kadang-kadang Bu Yenti dari Pakuan ya gitu ya. Tapi memang saya berkeinginan untuk kembali ke sini, tapi bahwa 5 tahun yang lalu pernah saya sudah daftar waktu itu udah gini-gini, tapi ternyata tidak diizinkan oleh Trisakti karena masih dibutuhkan di sana ya. Pada akhirnya baru keluar itu untuk keluar 1 Maret ya, 1 Maret 2019 ya. 2019 itu 2019 atau 2020 ya, 2020 itu saya mengajukannya itu 1,5 tahun sebelumnya, karena harus siap-siap. Itu pun dengan bahwa di Trisakti saya masih tetap diminta untuk mengajar, masih semua mata kuliah saya sebagai dosen luar biasa tetap diminta. Ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang Bu? Iya, sampai sekarang. Karena saya gimana ya, bagaimanapun juga saya bekerja 28 tahun. Namanya kecintaan ya, apalagi menghadapi mahasiswa. Cinta saya ya, ya di lembaga. Jadi saya memang alma mater saya di sini, saya di sana kerja lama dan kemudian saya dapat beasiswa juga dari Trisakti, saya ke Amerika dari Trisakti dan sebagainya. Saya sebagai manusia itu perasaan ya tetap aja namanya rasa ya. Saya dan lagi saya lebih memikirkan mahasiswa. Anda boleh lihat ya. Di situ kalau di dalam itu kan mahasiswa tuh saya termasuk dosen favorit dari sana. Wow, mungkin kalau misalnya saya masuk hukum juga bakal jadi dosen favorit saya Bu. Jadi kan ada apa ya, Yenti fans gitu ya, di situ kan ada tuh kayaknya banyak tuh yang ngefans saya di situ ya. Bikin fanpage, ada fanpage-nya Bu? Iya, mahasiswanya. Dan saya suatu saat saya lihat kok saya punya ini ya, saya nggak punya gitu ya, saya yang bikinkan gitu. Jadi ada itu, jadi banyak gitu dan rata-rata ya, walaupun saya itu kalau ngajar kan apa ya, saya itu ngajar boleh tanya lah sama mahasiswa lah ya. Santai serius atau serius santai gitu ya? Pendekatan yang apa ya, kadang pendekatan saya memang saya menggunakan hati, tetapi kok substansinya saya ketat sekali. Oh gitu. Saya misalnya walaupun gimana, kalau misalnya orang mau bimbingan ke saya, dia tidak siap dengan ilmunya, dengan bahannya. Anda udah baca belum? Ketemu Bu Yenti belum? Baru pulang. Ya, tapi saya ketawa. Harus siap dengan hukumannya ya Bu ya. Kalau siap secara orang hukum gitu ya Bu ya. Tapi substansinya memang ketat sekali. Udah baca belum? Ini berapa buku baca? Memang saya ketat, ternyata ya. Mahasiswa itu senang kok. Jadi menurut saya salah kalau bilang mahasiswa itu senang. Kalau yang dosennya longgar enggak juga. Banyak, karena saya sangat ketat. Ininya ketat, pertanyaannya ketat dan sebagainya, tapi banyak yang suka. Iya betul. Karena mahasiswa kan menilai dari sisi lainnya ya Bu ya. Kan sudah mulai kritis anak-anak sekarang ini. Jangan melihat bahwa mahasiswa itu cari enaknya aja enggak juga. Ya, saya lihat itu. Bahkan saya selalu bilang kepada teman-teman saya, junior saya selalu sangat menghargai mahasiswa ya. Saya selalu melihat gini, mahasiswa sekarang yang saya ajar itu, saya tidak boleh kita mempunyai underestimate pada mereka. Ya oke, hari ini mereka murid kita, tapi suatu saat kita ini menua, dia itu meninggi. Kalau kita tidak baik-baik, kita tidak membuat kesan baik pada mereka, kita nanti malu di masa tua kita. Jadi kalau kita itu memberikan ilmu, mereka akan menilai kita terus. Suatu saat kita ketemu mereka tetap menghormati kita, meskipun secara fisik kita mungkin melemah ya. Tapi kita tetap tinggi di mata mereka karena bagaimana sikap kita terhadap mereka pada waktu ini, pada waktu yang lalu. Itu yang saya pegang terhadap mahasiswa gitu. Salah saya Bu ya, benar Bu. Iya benar. Aduh, Ibu ini. Oke Bu nih ya, tadi kan Ibu
udah cerita tuh, Ibu juga salah satu dosen di Trisakti, mengemban tugas sebagai dekan fakultas di Unpad gitu ya. Bagaimana sih caranya untuk membagi waktunya tuh? Itu kan apalagi ditambah jadi ketua seleksi gitu kan untuk komisaris KPK dan ditambah job-job yang lainnya gitu. Itu bagaimana sih kalau gitu? Iya, saya banyak sekali ya. Saya di Badiklat Kejaksaan RI, kemudian di kepolisian, saya juga memberikan keterangan ahli, saya ikut gelar perkara, saya ngajar di S2, menguji S3 di Unhas, di berbagai di UI, dan uji S3 juga, saya punya bimbingan di mana-mana. Saya ngajar bukan hanya di Trisakti saja dan Papua, juga di universitas-universitas lain, memberikan kuliah umum ke media dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya alhamdulillah saya bisa tanya Antoni deh. Saya bisa tapi ya memang saya sangat berterima kasih terutama untuk Antoni untuk yang mendampingi saya. Mereka yang ngatur waktu saya, yang mengatur waktu saya, yang kemudian mengingatkan saya, termasuk KTU di sini yang mengingatkan saya bahwa saya harus makan, sudah waktunya makan dan sebagainya, dan tentu dukungan keluarga. Keluarga lagi ya Bu ya, saya Bu ya. Nah ini kan menyinggung tadi soal Kejaksaan Agung nih ya Bu ya. Kan sebelumnya nih saya pernah baca nih ya Bu, kalau misalnya Ibu masuk dari salah satu kandidat Jaksa Agung perempuan pertama gitu Bu ya di Indonesia ini. Itu gimana tuh perasaan Ibu sebelum akhirnya diduduki oleh Bapak Sanidya Baharudin gitu, Baharudin? Gini ya Mbak, waktu itu tuh memang bertubi-tubi ya. Saya dalam rangka itu harus setengahnya jalan itu. Iya. Setengahnya jalan jadi ketua pansel yang tiap hari dibuka. Kadang-kadang di depan rumah saya jam 4:30 pagi itu sudah ditongkrongin baik TV, juga ada orang-orang yang meneror saya. Tidak perlu saya pernah di Bogor. Kadang saya kemana-mana pun pakai pengawalan ya, karena seperti itu. Waktu itu iya. Nah, itu saking ini ya Bu banyak saking dia nggak tahu ya. Pernah ya ada satu tokoh lah tidak kepilih yang kedua ini. Langsung Anda boleh lihat ya, memusuhi ketua Pansel KPK, menyatakan perang terhadap Pansel KPK, akan memperatunkan karena saya dikeluarkan. Ada itu semua, sampai sekarang kan semua YouTube semua itu kan namanya sekarang itu apapun itu tidak akan hilang, tercatat, ya kan? Ya udah jadi, tapi saya berpikir gini, semua itu kan resiko ya, pekerjaan itu pasti ada resikonya, dan orang itu berhasil apa tidak itu ketika kita harus menghadapi masalah dan itu resiko kita ambil, kita bisa gitu orang di situ orang baru berhasil, kan? Berhasil dengan baik gitu ya, kan di situ. Terutama syukur nggak ada masalah, tapi ketika ada masalah dia bisa nggak mengatasinya. Belum lagi media ya, media juga kan menurut saya ada yang media yang pokoknya salah terus kita itu ada juga ya. Jadi waktu itu memang keadaannya sedemikian rupa. Jadi di tengah-tengah itu tiba-tiba lagi akan bahkan 2 tahap lagi sudah kronis bahwa ini dikuasai polisi, ini dikuasai orang-orangnya Jokowi dan sebagainya. Padahal Pansel itu adalah kepanjang tangan presiden sebetulnya sih, gitu kan. Ini begitu. Tiba-tiba muncul dari media. Saya bilang, saya kaget sekali ditanya oleh TV. Terus kemudian biasa muncul, wah inilah bergeningnya. Jadi makanya saya tetap mempertahankan sejumlah nama ini karena bergeningnya nanti kalau selesai jadikan Jaksa Agung itu sampai malu sendiri ya. Saya bingung sih, pernah ada yang menghubungin saya. Ya menurut saya sih itu bisa-bisaannya media aja, orang kayak Anda ini. saya termasuk tidak ya Bu ya. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir Bu ya, bukan pertanyaan sih tapi pernyataan dari Ibu. Pesan dan Bu buat mahasiswa-mahasiswi khususnya Fakultas Hukum ya atau Universitas Papua gitu Bu. Iya, untuk mahasiswa-mahasiswi, untuk semuanya yang berkenaan dengan keluarga besar Papua ya, fakultas apapun itu ya, kita tidak usah ada perasaan inferior ya, perasaan rendah diri atau apa karena kita di Bogor, kita bukan di nasional, kita bukan dari negeri, nggak usah gitu, karena gimana pun juga kita sendiri pada akhirnya. Jangan pernah surut, jangan pernah khawatir, jangan pernah lemah ketika kita memang sudah membekali diri kita yang kita perlukan ini ya. Sekarang ini keilmuan ya, kita mencari ilmu dengan baik ya, kemudian bisa menyampaikan dengan baik, jaga komunikasi dengan baik, jaga perasaan orang walaupun tanpa mengurangi, kita akan bersikap tegas tapi tetap dalam etika, dan kemudian ada bahwa
kalau hukum aja apa ya, all people itu kan sama di depan hukum ya. Jadi kita juga sama, nasib kita dan sebagainya harus kita merasa sama. Semua itu harus berjuang, harus mempunyai kemauan yang tangguh ya. Dan kita harus berani meraih apa yang kita inginkan, apapun itu. Walaupun kadang kita akan menjadi sesuatu yang tidak kita rencanakan, tapi apapun yang nantinya akan kita raih atau akan pada akhirnya kita di sana, kita harus lakukan dengan baik dan percayalah kita akan bisa dan kita harus bisa, dan kemudian kita bisa juga berguna bagi diri kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa. Jadi majulah mahasiswa lulusan dari Pakuan, walaupun juga semua ya sivitas yang di Pakuan ya, majulah, tidak juga harus dari aslinya dari Fakultas Hukum, bukan juga aslinya juga lulusan Pakuan, tapi siapapun yang bekerja dan ada di Pakuan ini, majulah kita bersaing bersama-sama secara sehat, bahagia, dan semoga kita memang bisa bermanfaat dan kita suatu saat memang bisa meninggalkan legacy yang baik ya, warisan yang baik untuk bangsa dan negara kita ini. Begitu ya? Iya, terima kasih Ibu ya. Jadi ya teman-teman, kita semuanya sama ya di mata masyarakat, Tuhan atau apapun itu ya. Jadi usaha tidak pernah membohongi hasil ya Bu ya. Kita sudah berada di penghujung acara ini ya, bukan wawancara ini ya Bu ya. Terima kasih Ibu untuk ilmunya, Ibu ya, untuk kesan-kesannya, untuk segala gudang prestasi yang telah Ibu raih ya Bu ya. Ini suatu kehormatan buat saya juga ya Bu ya, bisa mewawancara Ibu ya, walaupun sedikit tegang teman-teman ternyata. Dan ternyata Ibu ini sangat cair ya orangnya ya Bu ya. Oke Bu Yanti ya, terima kasih untuk waktunya. Boleh ucapkan selamat Sayyid buat teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu ya. Jangan lupa, coba Ibu bilang jangan lupa nonton YouTube Unpak Story ya. Jangan lupa nonton YouTube Unpak Story ya, jangan lupa. Like and subscribe.